wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara mahasiswa, peserta mata kuliah manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan ini, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang manajemen bisnis syariah dengan topik pengorganisasian dan struktur organisasi. Ya, apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian itu adalah proses penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian mengelompokkan tugas-tugas dan membagi pekerjaan yang harus dilakukan kepada setiap karyawan, kepada setiap orang-orang yang ada dalam organisasi, serta penentuan departemen-departemen yang ada dalam organisasi, serta bagaimana menentukan hubungan antara departemen-departemen tersebut. Ya, hasil daripada proses pengorganisasian ini adalah adanya struktur organisasi. Ya, pengorganisasian ini penting karena hasilnya akan menentukan apakah tujuan organisasi tersebut mudah dicapai atau tidak. Ya. Kemudian bagaimana proses atau langkah-langkah melakukan pengorganisasian ini? Yang pertama adalah menentukan tujuan daripada organisasi tersebut. Jadi para manajer harus mampu menentukan tujuan daripada organisasi tersebut. Apakah bertujuan untuk mencari keuntungan, ya, atau untuk meningkatkan target luasnya pasar, atau menentukan loyalitas konsumen, atau tujuan yang lain. Misalkan tujuan pada organisasi sosial, misalkan memberikan pelayanan kepada komunitas masyarakat yang menjadi tujuan daripada aktivitas organisasi tersebut. Kemudian setelah menentukan tujuan, yang kedua adalah penentuan kegiatan-kegiatan. Artinya para manajer harus mengetahui, merumuskan dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menentukan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya dari banyak kegiatan itu kita kelompokkan atas pengelompokan tertentu. Kemudian yang kelima adalah mendelegasikan wewenang. Apa artinya? Si manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah menentukan rentang kendali. Artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan di setiap departemen atau bagian tersebut. Ya, atau dengan bahasa lainnya, sampai di mana tentang seorang manajer itu mampu untuk mengendalikan bawahannya. Kemudian yang keenam adalah menentukan peran perorangan. Artinya apa? Di sini manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan supaya tidak tumpang tindih dengan tugas individu atau karyawan yang lainnya. Yang ketujuh adalah menentukan tipe organisasi. Dalam ini manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai di dalam
eh, aktivitas organisasi tersebut. Apakah organisasi garis atau line organization atau organisasi staff atau staffing organization, atau bisa saja organisasi fungsional. Nah, yang ke-8 adalah menentukan struktur bagan daripada organisasi. Apa artinya? Manajer harus menetapkan struktur organisasi yang mana yang akan digunakan. Apakah strukturnya vertikal atau horizontal, ya, atau organisasinya oval, ya. Kemudian setelah itu adalah selesai kita menentukan daripada proses dalam pengorganisasian. Sekarang kita masuk kepada rentang kendali. Apa itu rentang kendali? Nah, rentang kendali ini adalah seberapa besar seorang manajer dapat mengendalikan bawahannya. Jadi seberapa besar seorang manajer mampu mengendalikan bawahannya. Apa gunanya? Berapa rentang kendali yang ideal? Ini sampai sekarang tidak ada ukuran yang baku, tapi pada umumnya adalah antara 3 sampai 9 orang bawahan. Jadi manajer dapat mengendalikan bawahannya antara 3 sampai 9 orang. Apa faktor-faktor yang menentukan rentang kendali ini? Ternyata ada 9 faktor yang menentukan rentang kendali ini. Yang pertama adalah sifat atau terperincinya rencana. Makin terperinci rencana yang dibuat pada tahap perencanaan, biasanya para manajer makin banyak dapat mengendalikan bawahannya. Kemudian latihan-latihan yang dilakukan dalam perusahaan. Semakin sering latihan dilakukan, berarti karyawan semakin terampil, maka manajer akan dapat mengendalikan bawahan dengan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya, posisi pemimpin dalam struktur organisasi. Makin tinggi pemimpin dalam struktur organisasi, maka dia akan makin banyak dapat mengendalikan bawahannya. Kemudian yang keempat, dinamis atau statisnya organisasi. Pada organisasi yang dinamis, ini biasanya aktivitasnya banyak. Ini biasanya para manajer atau para pimpinan makin sedikit dapat mengendalikan bawahannya. Kemudian kemampuan dan kecanggihan komunikasi. Ini yang kelima, ya. Semakin mampu komunikasi atau semakin canggih komunikasi yang digunakan, tentu kemampuan daripada manajer untuk mengendalikan bawahan itu semakin banyak dapat dikendalikan. Kemudian jenis pekerjaan yang dilakukan, tipe pekerjaan yang dilakukan, ya. Kalau pekerjaan yang dilakukan sifatnya katakanlah pekerjaan-pekerjaan teknis, maka semakin mudah, makin banyak bawahan yang dapat dikendalikan oleh manajer. Tapi kalau pekerjaannya lebih bersifat konseptual, tentu makin sedikit bawahan yang dapat dikendalikan oleh manajer. Kemudian keterampilan, kecakapan dan pengalaman daripada manajer. Manajer-manajer yang cakap dan punya pengalaman yang luas, yang banyak, ini tentu makin banyak dia mampu mengendalikan bawahannya. Selanjutnya yang ke-8 adalah tingkat kewibawaan dan energi daripada manajer. Manajer yang punya energi
yang banyak, wibawa yang tinggi. Nah, ini biasanya makin banyak dia dapat mengendalikan bawahannya. Dan yang terakhir adalah dedikasi atau partisipasi bawahan. Bawahan yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemudian tingkat partisipasinya juga tinggi, biasanya makin banyak dapat dikendalikan oleh manajer. Ya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis atau macam-macam organisasi. Nah, kalau kita lihat, organisasi ini terdiri atas berbagai jenis. Ada beberapa landasan untuk membagi organisasi. Yang pertama berdasarkan proses pembentukannya, yang kedua berdasarkan kaitan atau hubungannya dengan pemerintah, kemudian berdasarkan skala usahanya, kemudian berdasarkan tujuannya, kemudian berdasarkan tipe atau bentuk daripada organisasi tersebut. Kita masuk berdasarkan proses pembentukan. Nah, berdasarkan proses pembentukan, maka organisasi itu dapat kita bagi, ada organisasi formal dan ada organisasi informal. Apa itu organisasi formal? Adalah organisasi yang dibentuk secara sadar, tujuannya juga ditentukan secara sadar pula, dan dia memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tentu saja diakui secara legal oleh notaris. Kemudian ada organisasi non-formal, informal. Apa itu organisasi informal? Organisasi informal itu adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya. Tujuannya juga tidak jelas. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya juga tidak ada. Nah, contohnya perkumpulan, katakanlah acara reuni, ya sebenarnya itu kan suatu organisasi, tapi tujuannya cuman hanya sekedar untuk melepas rindu dengan teman-teman waktu sekolah atau kuliah zaman dahulu. Jadi tidak ada tujuan yang terstruktur begitu. Kemudian berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, maka ada organisasi resmi, ada organisasi yang tidak resmi. Apa itu organisasi resmi? Adalah organisasi yang dibentuk oleh atau ada kaitannya dengan pemerintah dan biasanya harus terdaftar pada lembaran negara atau pada lembaran daerah. Kemudian ada organisasi tidak resmi. Apa itu organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di lembaran negara atau di lembaran daerah. Kemudian berdasarkan skala atau ukuran usahanya, maka ada organisasi besar, organisasi sedang, organisasi kecil, ya. Nah, mengenai besar, kecil atau sedang ini ukurannya tentu relatif, karena ditentukan oleh banyak faktor, ya. Kemudian berdasarkan tujuan, ada organisasi publik atau organisasi sosial, itu organisasi yang tujuannya untuk melayani kepentingan umum tanpa perhitungan rugi laba. Kemudian ada organisasi bisnis atau perusahaan, adalah organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan komersial atau mendapatkan laba daripada aktivitas
organisasi tersebut. Kemudian berdasarkan catnya, berdasarkan bagannya, ya, maka organisasi dapat kita bagi juga atas beberapa bagian, ya. Ada 5, ya. Ada organisasi vertikal, ya. Ada organisasi horizontal, ya. Ada organisasi berbentuk kerucut vertikal atau horizontal. Ya, ada organisasi berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Dan yang kelima ada berbentuk bulat telur atau oval. Kemudian yang keenam, organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan tipe atau bentuk-bentuknya. Apa saja itu? Yang pertama ada yang disebut dengan organisasi lini atau organisasi garis atau line organization. Kemudian ada organisasi lini dan staff. Kemudian ada organisasi fungsional atau functional organization. Kemudian ada organisasi lini, staff dan fungsional. Dan yang terakhir ada organisasi komite atau committees organization. Ya, itulah saudara topik kita hari ini tentang pengorganisasian dan struktur organisasi untuk session yang pertama. Cukup demikian. Sebelum ditutup, kalau saudara tertarik dengan materi ini, silakan di like dan subscribe. Kalau tidak, silakan juga di like dan subscribe untuk kelanjutan daripada kegiatan-kegiatan materi ini secara lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.